Halo teman-teman, kembali dalam latihan hari ini dalam Mindfulness Course Level U. Hari ini kita mau kenalan tentang bagaimana memulai latihan, bagaimana melakukan meditasi nafas, meditasi tubuh, gimana caranya. Walaupun beberapa hari sebelumnya kita udah mulai latihan, kita mau kenalan lagi biar mungkin kalau bagi teman-teman yang masih bingung, kita tahu nih apa yang perlu dikerjakan. Pada saat latihan mindfulness, kita menjadikan objek sebagai pusat atensi, yaitu tempat kembalinya atensi kita ketika perhatian kita atau atensi kita melanglang buana ke masa lalu, ke masa depan. Ada objek tempat kita kembali. Objek tersebut bisa nafas, objek tersebut bisa tubuh, objek tersebut sebenarnya juga bisa benda atau bisa makanan. Tapi ada objek tempat kita kembali ketika pikiran kita berkelana melanglang buana. Objek tersebut disebut sebagai jangkar perhatian. Kenapa sebutannya jangkar? Karena jangkar yang bekerja di perahu itu sifatnya punya keserupaan. Perahu yang mau mendarat, melemparkan jangkar, lalu menjadi seperti patokan. Perahu itu mau pergi agak jauh, akan tertarik kembali ke jangkar, mau pergi ke tempat lain, akan tertarik kembali ke jangkar. Begitupun jangkar perhatian dalam mindfulness. Kemanapun pikiran kita pergi, ketika kita sadar pikiran kita pergi, bawa kembali ke dalam jangkar perhatian. Dan beberapa kali kita berlatih sebelumnya, kita membawa jangkar perhatian ke tubuh, ataupun ke nafas. Kalau ke tubuh, kita bicara alasannya secara saintifik di video-video sebelumnya, bahwa ternyata itu mengaktifkan medio prefrontal cortex. Lebih mudah bagi kita untuk menemui emosi, menyentuh emosi secara langsung sebagai sensasi di badan, melalui medio prefrontal cortex itu, ketimbang mikir-mikir. Ada juga bersama dengan nafas. Tapi kenapa nafas? Kalau badan kan itu alasan ilmiahnya begitu. Kalau nafas gimana? Nafas pun punya alasan ilmiah. Ketika kita terburu-buru, rush, ketika kita ada dalam mode doing, mode aktivitas, mode melakukan. Ketika kita ada di dalam thinking mind, bukan observing mind, proses bernafas kita juga akan berbeda. Nafas kita akan lebih cepat. Mungkin akan terletak lebih banyak di dada. Durasi antara menarik nafas dan menghembuskan nafas bisa sama, atau bisa lebih panjang durasi menarik nafas ketimbang menghembuskan nafas. Sementara ketika tubuh beristirahat, sebaliknya terjadi. Nafas kita akan bergerak lebih lambat. Nafas kita mungkin lebih banyak bergerak di perut ketimbang di dada. Durasi menghembuskan nafas akan lebih panjang ketimbang durasi menarik nafas. Mungkin 1,5 kali dibandingkan 1 kali. Jadi kira-kira kalau saya narik nafas 1 detik, maka saya akan ngeluarin 1,5 detik. Atau bahkan lebih. 2 dan 3 dan seterusnya. Nafas ada kaitannya dengan emosi. Kita bisa memeriksa dengan bernafas. Hanya memeriksa, bukan menghakimi. Kita cuma bukan mau menilai nafas. Kita cuma mau mengamati nafas. Itu alasan pertama, tapi nafas juga punya alasan filosofis yang menarik. Nafas cuma bisa terjadi di saat ini. Saya nggak bisa nafas untuk 10 menit yang lalu atau 10 menit ke depan. Saya nafasnya sekarang. Nafas menunjukkan ketidakkekalan, impermanence. Nafas itu nggak abadi. Ada waktu di mana saya menarik nafas, ada waktu di mana saya menghembuskan nafas. Berubah terus, menunjukkan ketidakkekalannya. Nafas itu nggak sempurna. Cobain perhatiin deh. Jika kita mengamati nafas, ada bagian-bagian di mana aku nggak suka, aku nggak nyaman kayak gini. Aku pengennya nyamannya kayak tadi tuh, nafas yang tadi. Dia menunjukkan ketidaksempurnaannya, imperfect. Dan dia menunjukkan kalau dia juga nggak personal. Semua orang bernafas bersama-sama, yang masih hidup tentu saja saat ini bernafas. Bukan cuma saya yang bernafas, menunjukkan bahwa dia nggak personal. Sementara ketika seseorang mengalami penderitaan, seringkali pertanyaannya adalah, kenapa harus saya? Personal. Kadang kita perlu belajar untuk melepaskan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Semua orang menderita dengan caranya. Impersonal, seperti nafas. Sehingga ketika kita mengamati nafas, ada komponen-komponen filosofis di sini. Dia melekat di saat ini, dia tidak abadi. Kita tahu realita nggak abadi, tapi sulit loh mengakui bahwa realita tuh nggak abadi. Atau sebaliknya, kalau kita lagi menderita, penderitaan tuh rasanya nggak habis-habis, penderitaan abadi. Sulit loh untuk mengenali bahwa sebenarnya ini pun nggak abadi. Mungkin secara pikiran kita tahu itu nggak abadi, tapi rasanya kok nggak habis-habis. Sulit untuk mengenali, ini nggak abadi. Ini juga nggak sempurna. Tidak ada realita yang sempurna, tidak ada yang 100% bisa saya kontrol. Tidak ada yang 100% bisa maunya sesuai dengan maunya saya. Dunia memang nggak sempurna. Bisakah kita mengenali, ini memang nggak sempurna? Dan ini nggak personal. Nafas punya komponen filosofis dan juga sains. Jadi kita bisa kembali ke nafas atau kembali ke tubuh. Dan sembari berlatih mungkin kita sudah menemukan adanya sensasi-sensasi, rasa-rasa
yang muncul di badan. Dalam video-video sebelumnya diajak untuk mengamati bagaimana rasanya sensasi di badan. Apa yang kamu amati di kaki, apa yang kamu amati di nafas. Mungkin kita ngamatin sesuatu yang sifatnya, kayaknya biasa aja. Atau kita bisa ngamatin sesuatu yang sifatnya kosong, numb. Atau kita bisa ngamatin situasi yang sifatnya netral, atau sensasi yang sifatnya overwhelming, penuh. Apapun itu, sensasi yang sebenarnya kita rasakan, itu penting untuk diamati dan kita temui dengan ramah. Tapi sebelum kita bicara itu lebih lanjut, bagaimana mungkin langkah praktis menemui dengan ramah tadi? Kita perlu belajar bahwa emosi dan perasaan itu dua hal yang berbeda. Emosi adalah sensasi di badan. Ini materi mentahnya, bahan aslinya nih. Emosi itu sensasi di badan. Nafas yang cepat, jantung yang berdebar, berkeringat, gemeteran. Emosi apa itu? Cemas. Problemnya kalau kita sama-sama ngomong cemas nih, cemas di badan saya sama cemas di badan teman-teman mungkin beda. Sensasinya beda. Sehingga kalaupun kita pakai label yang sama, mungkin saja kita sedang membicarakan dua hal yang berbeda. Dan itu juga nggak apa-apa. Namanya manusia kadang berbicara dengan bahasa konsep yang sama, tapi sebenarnya ngomongin hal yang beda itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita menemui ke dalam, kadang kita perlu belajar untuk sadar bahwa ini tuh sensasi. Yang saya sebut emosi, ini adalah sensasi. Sedangkan perasaan adalah emosi plus pikiran. Ada penilaian di sana, pertimbangan, penghakiman mungkin tentang emosinya. Emosi itu akan menukik, meningkat intensitasnya, lalu mereda. Durasinya nggak panjang. Sementara perasaan, dia menukik, meningkat, bisa bertahan tuh di sana. Relatif panjang. Sehingga ketika kita mikir-mikir pada saat emosi sedang berlangsung, bisa saja itu justru memperburuk keadaan. Karena dari emosi justru jadi perasaan. Saya merasa sedih, saya mikir-mikir, kenapa ya saya sedih? Harusnya kan saya nggak sedih, saya udah punya semuanya. Aku emang orangnya nggak bersyukur ya. Kenapa sih aku nggak pernah bersyukur dalam hidup ini? Aku emang lemah ya kayak gini ya. Awalnya sedih loh. Habis mikir-mikir jadi coba perasaan apa? Aku emang kurang bersyukur, jadi perasaan bersalah. Aku emang orangnya lemah, jadi perasaan malu. Sebentar, awalnya tuh sedih. Kenapa? Habis mikir-mikir, ketambah-tambah. Bukannya membaik, malah berlapis-lapis jadinya. Itu jebakan dari kita berpikir-pikir. Karena walaupun awalnya kita mikir untuk menemukan akar masalah, menemukan solusi, kadangkala itu menambah masalah, layernya nambah. Sementara ketika kita mampu menemui emosi materi mentahnya dan menunda penilaian penghakiman pikir-pikir tadi, maka kita akan merasakannya sebagai energi aja. Energi yang meningkat, menetap, dan menurun, dan meningkat, menetap, dan menurun. Mari membayangkan kayak ada di ombak gitu. Kita mau belajar surfing. Kita nggak mau belajar mengendalikan ombak biar tenang. Bukan, kita mau belajar surfing di dalam energinya. Walaupun di saat bersamaan, teman-teman perlu aware. Mungkin memang kadang kala ombaknya gede banget. Mungkin bahkan kayak tsunami. Dan teman-teman boleh untuk break latihan kalau rasanya sangat berat. Nggak apa-apa. Tapi undangannya adalah bereksplorasi sebisa mungkin dengan emosi ini. Tapi nggak boleh maksa, tapi juga nggak boleh nggak mendorong untuk mencoba. Jadi kita mau mendorong sampai batas-batas yang mampu kita toleransi di saat bersamaan nggak keluar dari batas yang bisa kita toleransi. Dan ketika kita menemui emosi di badan ini, paling nggak ada 4 cara kita nemuinnya. Yang pertama, yang banyak orang lakukan adalah tekan, abaikan, pendam. Nggak apa-apa, karena pada beberapa hal, kadang itu dibutuhkan. Saya lagi emosi, tapi saya juga ada meeting penting. Kadang, emosi butuh untuk disimpan sementara, ditekan sementara. Dan kita nggak mau menyalahkan menekan. Kita nggak mau menyalahkan denial. Itu mekanisme yang sangat penting pada konteksnya, pada waktunya. Problemnya, kalau waktunya sering dan konteksnya sering, yang mencurigakan adalah, emang iya sesering dan sepenting itu pakai denial? Emang iya, memang kita harus mengabaikan terus perasaan. Jangan-jangan kita nggak terampil menggunakan keterampilan lain menemui perasaan. Makanya denial terus, makanya menekan terus. Opsi nomor 2 ketika kita menemui perasaan adalah, kita bisa memberi nama perasaan. Beberapa penelitian terkait fobia misalnya. Fobia kan perasaan yang sangat kuat, takut terhadap objek yang sebenarnya nggak berbahaya. Beberapa penelitian tentang fobia, ada seseorang dikumpulkan, orang yang sama fobia, laba-laba dikumpulkan, lalu diajak untuk secara sengaja mendekati laba-laba. Dan orang-orang ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang dikasih tahu bahwa ini nama emosinya, sensasinya begini di badan. Kelompok kedua enggak, didiemin, pokoknya suruh maju aja. Kelompok yang memberi nama emosinya dan tahu sensasi badannya mampu lebih dekat sama laba-laba ketimbang yang nggak tahu namanya, yang disuruh diem aja. Kemampuan kita beri nama perasaan bisa membantu. Jadi boleh, ketika emosi datang, ini cemas. Ketika emosi datang, ini gelisah. Boleh kita beri nama. Atau kemungkinan ketiga, kita bisa juga mencerabut nama dari
konteksnya tadi. Jadi boleh untuk dengan sengaja tidak memberi nama. Dengan sengaja langsung merasakan sensasi badan. Sebagai debarannya, sebagai sensasi tercekatnya, sebagai ketegangannya. Boleh. Kita bisa merasakan sebagai sensasi badan dan mengenali sensasinya tuh naik, turun, naik, turun. Nggak permanen. Nggak abadi kok. Walaupun nggak nyaman, tapi dia pun nggak abadi. Dia akan berlalu. Dan akan berlalu juga kenyamanannya, dan akan berlalu, dan begitu seterusnya. Dan opsi nomor 4, yang juga tawaran dalam mindfulness adalah, kalaupun kita melihat emosi yang nggak nyaman, datang dan pergi, kita bisa menemuinya dengan sikap-sikap mindfulness di video sebelumnya. Dengan sikap yang ramah, dengan sikap yang welas asih, dengan sikap yang nggak ngoyo berusaha. Seakan ini kali pertama saya mengamati sensasi di badan seperti ini. Seperti anak kecil yang sedang penasaran dan mengamati. Bukan ingin mengusir, bukan ingin mengendalikan, melainkan sekedar menjadi pengamat yang ramah terhadap sensasi emosi ini. Jadi paling nggak ada 4 strategi bagaimana kita menemui emosi. Kamu bisa mencoba mempraktikkan yang mana saja sebenarnya. Kalau memang butuh menekan pada konteksnya, ya silahkan, nggak ada yang ngelarang. Jadi mindfulness bukan ngelarang, menekan, enggak. Tapi mindfulness juga ngajak, yuk latihan untuk menyadari. Jangan cuma menekan dan memendam dan mengabaikan. Yuk latihan untuk menyadari. Menyadari nama kalau bisa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak tahu namanya, ya nggak apa-apa, nggak tahu namanya. Kita bisa sadar langsung sama sensasi badannya. Dan kita bisa juga menemui dengan sikap-sikap mindfulness sensasi tadi. Nggak cuma tenggelam dalam emosinya. Nah, demikian dari video hari ini. Mari praktikkan video ini dalam latihan-latihan selanjutnya. Bye-bye.